Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya. Pertemuan kali ini pertemuan 6. Karena pertemuan 5 kemarin saya sudah mengarahkan teman-teman mengikuti kegiatan webinar Pusat Studi Pendidikan dan Pesantren yang fokusnya di materi dari perwakilan Basnas. Nah, untuk pertemuan 6 ini temanya adalah implementasi filantropi Islam dalam masyarakat. Setidaknya ada 3 pembahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah implementasi zakat, infak, dan sodako. Yang kedua 8 asnaf. Mungkin kalau teman-teman yang familiar atau yang berbackground madrasah mungkin cukup familiar dengan 8 asnaf atau 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah peruntukan dana zakat, infak, dan sedekah. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas pada bagian pertama? Bagian pertama itu kita akan mendiskusikan tentang implementasi zakat, infak, dan sedekah, filantropi dahulu dan kini. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa lihat di dalam filantropi dahulu. Yang pertama, kegiatan filantropi umumnya pemberian santunan. Sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasannya filantropi memang atau kegiatan berderma itu memang berdasarkan atau biasanya itu kegiatan pemberian santunan saja atau karitatif. Nah, itu umumnya di filantropi dahulu atau biasa juga bisa dikenal dengan istilah filantropi tradisional. Oke, yang kedua, ada 8 asnaf menurut Quran surat 9 ayat 60 yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, kedua miskin, ketiga pengelola zakat, keempat mu'alaf, kelima merdekakan budak atau budak yang ingin merdeka, keenam orang berhutang, yang ketujuh orang fisabilillah, yang kedelapan musafir. Jadi filantropi tradisional itu 8 asnaf yang mungkin kita semua ketahui secara umum. Yang terakhir, tidak hanya berbasis agama filantropi dahulu yang tradisional itu, tetapi juga terkait dengan korban bencana termasuk di dalamnya. Jadi tidak hanya 8 asnaf tersebut kalau kita melihat, tetapi filantropi tradisional atau filantropi dahulu itu juga membahas tentang filantropi yang bertujuan atau tujuannya adalah memberi bantuan kepada korban bencana. Oke, 3 hal ini sebenarnya adalah ciri umum dari filantropi tradisional yang marak atau yang biasanya kita ketahui. Nah, setelah itu mungkin kita bisa cukup atau kita boleh juga melihat ada nggak sih filantropi modern atau filantropi kekinian. Nah, di sini ada yang menggunakan istilah social justice filantropi atau social change filantropi. Teman-teman bisa melihat di bukunya Pak Maftuhin yang membahas tentang ini. Ada 3 sebenarnya poin penting ketika kita berbicara filantropi modern atau filantropi kekinian. Yang pertama adalah perubahan sosial. Tadi kalau sebelumnya kita hanya atau filantropi tradisional yang berbicara tentang pemberian karitatif, tetapi filantropi modern sekarang mulai bergeser nih, paradigmanya sudah mulai ke perubahan sosial atau pembangunan sosial yang tidak hanya berbentuk karitatif. Kemudian yang kedua, tujuannya tidak hanya memberikan meredakan atau meringankan sesaat kesusahan dari 8 asnaf tersebut, tetapi kalau filantropi modern itu mewujudkan tatanan yang adil. Nah, ini poin kedua ini juga bisa mencirikan terkait dengan filantropi modern yang berkembang saat ini. Yang terakhir, perubahan dilakukan hingga akar masalah. Nah, biasanya kalau filantropi tradisional itu tidak melihat akar masalahnya. Contoh kemiskinan ya, yang dilihat berarti mereka butuh makan, mereka butuh
papan, mereka butuh sandang mungkin. Nah, kalau melihat akar masalahnya ya yang dilihat apakah itu bisa menyelesaikan kalau diberi dicukupkan papan, pangan dan sandangnya. Tapi kan ternyata tidak. Makanya ketika kita berbicara tentang filantropi modern, maka perubahan yang dilakukan itu bertujuan dengan atau menyelesaikan hingga akar masalah. Oke, ada sebuah quote yang menurut saya menarik, yang bisa kita cerna atau yang bisa kita ambil pelajaran. Mengapa demikian? Karena memang kadang-kadang kegiatan yang sudah kita niatkan baik ini itu malah diterima oleh penerima manfaat itu jadi tidak baik. Ya, ini saya bacakan, filantropi itu perbuatan mulia, tetapi kemuliaan tersebut tidak boleh membuat seorang filantropis mengabaikan ketimpangan ekonomi yang membuat filantropi perlu dilakukan. Ya, yang digaris bawah ini adalah jangan mengabaikan ketimpangan ekonomi yang membuat filantropi perlu dilakukan. Kemudian filantropis perlu peduli terhadap struktur yang memaksimalkan dan mengubahnya. Nah, ini artinya filantropis atau pemberi itu juga perlu memperhatikan struktur masyarakat yang memiskinkannya. Jadi tidak hanya memberikan atau menyelesaikan atau meredakan sesaat saja. Ini menurut Martin Luther itu statement yang cukup menarik dan bisa menjadikan dasar perkembangan filantropi modern. Oke, selanjutnya itu ada 8 asnaf. Mungkin ini teman-teman sudah cukup familiar dengan ini, dan belum mungkin akan saya ulang sedikit. 8 golongan para penerima zakat. Di sini yang tadi sudah saya sampaikan ada di Quran surat 9 ayat 60. Siapa saja sih yang dari 8 tersebut? Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah pengelola zakat, keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang terlilit hutang, yang ketujuh orang yang berjuang dalam jalan Allah. Oke, ini sebenarnya ada 8 ya. Ada satu lagi musafir ya, di sini belum termasuk di sini. Tapi yang bisa digarisbawahi penekanannya, sebelum masuk ke penjelasan setiap bagian, yang ingin saya tekankan biasanya pertama, di sini pengertian mu'alaf dan budak, hampir mayoritas ulama sudah mengatakan bahwasannya pada zaman sekarang tidak ada tersebut. Tidak ada dua golongan tersebut. Karena apa? Karena memang perbudakan sudah tidak ditiadakan, dan untuk mu'alaf kasusnya ini sebenarnya lebih ke ketika orang berpindah agama itu kan biasanya zaman dulu dimusuhi oleh keluarga, terus tidak memiliki penghasilan. Nah, itu perlu dibantu melalui dana zakat menurut pandangan ulama. Tetapi realitanya pada zaman sekarang itu sedikit sekali, meskipun saya pikir masih ada, tetapi mayoritas ulama mengatakan itu sudah tidak relevan, dalam artian mungkin sudah jarang ditemui. Tetapi mungkin masih ada, seperti perbudakan, ini bahasa lainnya kan sekarang human trafficking. Nah, kita juga perlu melihat permasalahan tersebut, apakah zakat bisa mengatasinya. Oke, akan saya jelaskan 8 tersebut, tapi secara singkat saja. Fakir dan miskin ini ada beberapa pandangan yang menganggap itu dua hal yang mirip tapi bisa dibedakan. Fakir dan miskin ini kelompok yang secara ekonomi tidak mampu, itu bermakna secara general. Sedangkan ada perbedaan mendasar antara fakir dan miskin. Untuk fakir sendiri, dia masih memiliki tempat tinggal ya, tetapi memang kekurangan. Sedangkan untuk miskin, dia itu tidak mampu dan juga tidak memiliki tempat tinggal, atau tidak malu untuk meminta-minta. Bahasanya nih sih, kalau kita bisa menyederhanakan, fakir itu ya orang sekarang nih orang miskin berarti. Untuk miskin itu bisa dikatakan malah pengemis. Jadi untuk menyederhanakannya seperti itu. Kemudian yang kedua, pengelola zakat. Ini biasanya kita dengar dengan istilah amil zakat, bahkan Republik Indonesia menggunakan istilah Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Jadi secara detail secara eksplisit kita bisa melihat bahwasannya kelompok kedua ini adalah institusi Basnas tersebut, atau institusi
pengumpul zakat lainnya. Kemudian yang ketiga mu'alaf. Ini tadi yang sudah saya jelaskan dengan tempat budak. Yang kelima orang yang berhutang dengan catatan mayoritas ulama berpandangan bahwasannya yang hidupnya tidak poya-poya atau yang rumahnya terbakar. Jadi itu yang dimaksud dari orang yang berhutang. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang pengusaha besar itu kan ya juga punya hutang, tapi kan dia tetap sejahtera. Makanya mayoritas ulama mengategorikan hal tersebut menjadi dua, yaitu orang yang tidak berfoya-foya atau hidupnya sederhana terus berhutang, atau orang yang rumahnya terbakar. Yang keenam itu orang yang berjuang di jalan Allah. Ini kelompok yang berperang demi negara Islam zaman dahulu, ya ini sama. Mungkin saat ini sudah mulai tidak ada, tapi biasanya juga bisa diartikan secara luas ini orang yang orang yang menuntut ilmu biasanya. Nah, yang ketujuh itu Ibnu Sabil. Ini konteksnya adalah perjalanan jauh atau mu'alaf sebenarnya, musafir yang pada zaman dahulu dan itu tidak memiliki kepastian, ya kan. Kalau sekarang pesawat, kereta itu udah pasti nyampe jam berapa gitu. Nah, konteksnya sebenarnya musafir di sini mungkin bisa orang-orang yang berpergian jauh atau mungkin yang naik haji, kan zaman dulu masih kesulitan gitu ya. Musafir di sini juga mungkin sekarang ada beberapa yang bisa kita temui, kadang-kadang ada di masjid, tapi memang untuk kevalidannya kita masih perlu dipastikan. Oke, dari 8 hal tersebut sebenarnya ada catatan yang menurut Maftuhin ini perlu kita kritisi. Yang pertama, catatan tersebut adalah mungkin saja perlu ada penyesuaian dan atau kontekstualisasi penerima zakat pada era modern ini. Seperti fakir dengan istilah Kementerian Sosial itu keluarga prasejahtera. Nah, ini sebenarnya lebih ke pertanyaan, mungkin nggak sih 8 asnaf ini diperbaiki atau diredefinisi gitu kan. Dari pernyataan tersebut sebenarnya bukan menghapus sih, tapi ada definisi yang sudah familiar di masyarakat Indonesia khususnya untuk menggunakan istilah tersebut. Oke, terakhir peruntukan dana zakat, sodako dan infak. Nah, tadi kan siapa yang menerima, sekarang atau untuk apa dana zakat tersebut. Nah, di sini sebenarnya ditulis zakat untuk program. Nah, ada pertanyaan awal, apakah 8 penerima manfaat atau asnaf tersebut bersifat pasti? Pasti itu dalam artian tidak bisa diganggu gugat, ya 8, pokoknya 8 itu. Atau bersifat minimal, ya. Atau bersifat minimal ini ya berarti boleh 9, boleh 10, asal 8 tersebut tidak diganggu-ganggu. Nah, sebenarnya Maftuhin beranggapan bahwasannya justru ini malah bersifat minimal, ya, bukan pasti. Alasannya apa? Yang pertama, zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial itu kan bermakna luas, ya, tidak hanya 8 asnaf tersebut yang merasa didolimi atau yang tidak memperoleh keadilan, karena di era sekarang perkembangan zaman semakin cepat, keadilan itu bahkan bisa tidak dirasakan oleh kelompok-kelompok yang tidak termasuk dari 8 tersebut, seperti tadi yang human trafficking mungkin, atau TKI, kan hal tersebut kan kita bisa melihat atau bisa dijadikan tambahan dari 8 asnaf tersebut. Yang kedua, zakat untuk program. Nah, biasanya yang berbentuk karitatif, bisa nggak sih zakat dijadikan sebuah program gitu? Nah, menurut Maftuhin itu dirasa layak atau dirasa tidak masalah. Mengapa demikian? Salah satu contoh organisasi filantropi yang menurut Maftuhin cukup besar itu adalah organisasi filantropi Bill and Melinda Gates. Ya, ini punyanya Bill Gates yang tidak membagi-bagikan sumbangan secara karitatif, tetapi memiliki fokus pada program kesehatan dunia. Dana dikucurkan untuk membiayai riset kesehatan dan menciptakan sebuah vaksin untuk distribusikan secara massal. Nah, ini kan sebuah program ya, dia harus didanainya itu riset, terus didanainnya subsidi untuk pembelian vaksinnya atau obatnya gitu. Jadi ini adalah contoh organisasi filantropi yang mengakomodir dana
filantropinya untuk sebuah program gitu. Jadi, dan bagus menurut Maftuhin. Sebenarnya ini dijadikan dasar karena memang setelah itu berjalan, masyarakat akan sehat dan selanjutnya secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan keadilan sosial bagi penerima manfaatnya. Ini dasar yang dijadikan kenapa kok memungkinkan nggak sih zakat untuk program. Meskipun ada beberapa yang berpendapat kalau zakat ya nggak boleh, tapi kalau sedekah dan infak mungkin saja boleh gitu. Nah, perdebatan itu sebenarnya lebih kepada makna dari zakat itu sendiri yang harus diberikan kepada 8 asnaf itu. Meskipun mungkin saja kita bisa secara general berbicara tentang filantropinya, bukan tentang zakatnya secara spesifik. Oke, sampai sini tadi sudah cukup materi kita. Jadi di awal saya menjelaskan tentang implementasi ZISWAF di masyarakat, kondisi yang zaman dulu dengan sekarang, kemudian 8 asnaf, terakhir pernyataan atau pertanyaan cukup mendasar, apakah boleh filantropi untuk dikelola menjadi sebuah program. Dan kalau saya pribadi sih menyatakan itu boleh, dan tapi untuk filantropinya ya, untuk secara umum. Untuk zakatnya memang itu perdebatan yang bisa kita diskusikan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, ini ada referensinya, teman-teman bisa mengakses. Saya pikir teman-teman bisa mencari buku ini, dan di dalam buku ini ada beberapa referensi induk yang cukup menarik di luar sana yang bisa teman-teman pelajari. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.